Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya anak-anakku ya? Ya. Alhamdulillah. Nama hadir semua nih hari ini, Teguh, Ian, Rifki, Nia, dan Dini. Hadir semua, alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke, baik. Kita hari ini akan belajar. Ya, selama 2 jam ke depan kita akan belajar. Kita lanjutkan materi kita, materi PPKN. Ya, tetapi sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdiri dulu agar pembelajaran kita hari ini lebih bersemangat. Ya, jadi kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sambil itu, setelah itu nanti baru kita berdoa. Sudah pernah mendengar lagu Tangan ke Atas? Sudah. Tangan ke atas menggapai bintang? Sudah. Oke. Sekarang kita akan coba praktikkan dan nyanyikan bersama-sama ya. Oke. Kita akan bernyanyi bersama-sama dan gerakkan tangannya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, renggut yang mati siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari tangan, satu jari kiri, digabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, buat telinga kelinci. Di kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Sekali lagi. Menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ulkan berenang, duduk yang mapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Teguh. Selanjutnya silakan pimpin doa, Teguh. Duduk siap. Jika berdoa, teman-teman belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wabil islami wa nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih Teguh sudah memimpin doa. Selanjutnya, ya. Selanjutnya Pak Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini, kondisi fisik kalian hari ini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Jadi nanti akan Pak Guru bagikan namanya ini adalah post-it. Ya, silakan kalian tuliskan, anak-anakku tuliskan bagaimana kondisi fisiknya, apakah ada yang sakit di bagian tubuhnya di mana, atau ada yang luka kemarin misalkan, dan bagaimana kondisi atau perasaan hati kalian pada hari ini sebelum memulai pelajaran. Ya, bisa ya? Nah, jadi dituliskan. Tuliskan yang sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kalian. Ya, kalau ada bagian tubuh yang sakit, boleh ditulis. Kalau ada perasaan yang lagi kurang pas, silakan ditulis. Atau hari ini lagi senang sekali gitu, karena bisa mendapat hadiah dari orang tua. Silakan ditulis saja. Ya, oke. Silakan ditulis kondisi kalian pada hari ini, fisik dan perasaannya. Tidak perlu panjang-panjang, sederhana tapi menggambarkan kondisi fisik dan perasaan. Ya, senang, sedih, ya, galau. Galau ya Gu ya? Teguh galau Gu? Enggak. Ada yang hari ini galau? Karena mungkin WhatsApp-nya nggak dibales. Dini jangan-jangan galau Dini. Kalau sudah nanti sudah selesai silakan digulung. Digulung, post-it-nya digulung. Nggak usah jadi curhat Teguh. Kamu jadi curhat di situ, kamu tuangkan semua masalah hidupmu di situ. Sederhana aja. Sudah? Nggak usah banyak-banyak anak. Satu kata, dua kata. Ayo, sudah? Teguh sudah Gue? Kalau sudah digulung. Digulung, dibuat seperti untuk arisan itu. Kalau sudah dimasukkan ke sini. D. Ayo. Cerang. Nia, satu buku ditulis sama Nia nih. Rifki. Yan, Ayan. Oke. Terbuka di dalam. Gulung lagi. Ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat apa sih perasaan dari teman-teman kalian atau apa yang sedang dirasakan, apa yang lagi sakit mungkin fisiknya ataupun perasaannya kita lihat, kita buka bersama-sama ya, kita cek. Oke. Nah, di sini ada tulisannya, hari ini saya sakit perut karena saya lagi dapet, tetapi saya tetap gembira karena saya bisa bertemu dengan teman-teman saya. Kira-kira Teguh, ya, ada teman kamu yang lagi sakit perut nih, tapi tetap gembira karena bisa bertemu dengan teman-temanmu. Ya, kira-kira kasih sebuah kalimat penyemangat buat temanmu yang lagi sakit perut ini. Coba. Ayo Gu.
Kasih sebuah kalimat penyemangat. Ucapan-ucapan apa supaya mereka tidak dirasakan sakit perutnya dalam ngikutin pembelajaran ini. Coba Go. Atau ada yang lain, silakan. Berikan kalimat penyemangat buat temannya. Ayo. Rifki? Rifki? Satu kalimat aja, sebuah kata motivasi penyemangat. Saya contohin ya. Semoga sakit perutnya cepat sembuh. Ya, dan dapat beraktivitas dengan kondisi normal. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Ayo coba Go, silakan Go. Kamu harus makan. Kamu harus makan. Biar perutmu tidak sakit. Biar perutmu tidak sakit. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Teguh. Ya, oke. Semoga temannya yang sakit perut cepat sembuh ya, dan sudah bisa beraktivitas secara normal. Kita cek lagi. Kita ambil 3 ya. Kita ambil 3. Ya, kita ambil 3. Yang kedua di sini, fisik saya baik, perasaan saya baik, saya senang belajar dengan Pak Uki. Coba beri kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa lebih memotivasi belajarnya. Kira-kira bagaimana? Ada temanmu yang hari ini semangat belajar, tapi tentu kita harus bisa menyemangati lagi agar tetap terus semangat. Kira-kira bagaimana? Coba berikan kata-kata motivasi untuk teman kalian. Sebelum kita belajar, itu untuk memimpin doa Teguh. Ya, jadi apa kata kalimatnya kira-kira? Tetaplah semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita. Ada lagi yang lain nggak kira-kira? Nia, silakan ya. Apa nih ya? Kalimat penyemangat untuk belajar. Belajarlah dengan baik, dengan sungguh-sungguh agar memiliki masa depan yang cemerlang. Oke, tepuk tangan. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Satu lagi kita lihat nih. Ada teman kalian yang menuliskan di sini, kondisi saya hari ini sangat senang, bahagia. Oke, apa kira-kira kalimat motivasinya agar menambah bahagia teman kalian ini? Apa kira-kira? dikasih semangat. Dikasih semangat. Kata kalimat motivasinya. Apa kira-kira? Dini? Satu kalimat motivasi agar terus bahagia? Belajarlah kawan. Belajarlah kawan. Agar tetap bahagia di pada masa yang akan datang. Apa lagi? Apalagi Rifki? Ayo Rifki. Semoga kamu tetap bahagia selamanya. Ada lagi nggak? Kita harus bisa membanggakan kedua orang tua. Ya, kita harus bisa membanggakan kedua orang tua agar batin kita tetap bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi sudah ada 3 kalimat tadi dan kita hari ini anak-anakku sekalian kita akan mempelajari mengenai materi norma. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kondisi fisik kalian sehat, walaupun tadi ada yang kurang, ada yang masih sakit perut karena satu dan lain hal. Senang juga, bahagia juga. Nah, dengan kebahagiaan ini marilah kita lakukan pembelajaran ya agar pembelajaran kita ini bisa mendapatkan atau menghasilkan tujuan yang bisa kalian capai untuk masa depan nanti. Ya, oke. Hari ini kita akan mempelajari mengenai norma. Sebelum mempelajari mengenai norma, saya ingin menanyakan sesuatu nih. Bisa kalian nggak lihat gambar di depan ini? Bisa. Apa ini? Gambar apa? Rumah. Rumah. Rumah ya? Ya. Sepakat rumah? Sepakat. Ada yang berbeda? Sepakat ini rumah? Ya, tidak ada yang berbeda ya? Tidak ada yang menyebutkan ini adalah pos ronda? Nah, bukan. Ya, atau misalkan sesuatu yang lain selain rumah? Ya, rumah ini fungsinya untuk apa sih? Untuk bisa Untuk tempat tinggal. Untuk tempat tinggal. Ya. Nah, kira-kira kalian tinggal di rumah, betul? Ya. Semua punya rumah di sini? Ya. Punya rumah, ya. Kira-kira kalau kalian nih masuk ke rumah, ya, masuk ke rumah bukan lewat pintunya, bukan lewat pintu ini, ya. Bukan lewat pintunya di sini, tetapi kalian masuk lewat jendela. Apa yang akan terjadi? Kita kayak maling. Kita kayak maling, ya.
Dianggap maling. Apa yang terjadi kalau ternyata kalian masuk rumah itu nggak lewat pintu tapi lewat jendela? Dimarahi. Dimarahi. Siapa yang memarahi? Orang tua. Ibu. Ya, kenapa kalian dimarahi? Penyebab kalian dimarahi itu apa? Karena Tidak ada sopan pintu. masuk dari jendela. Karena tidak sopan masuk lewat jendela karena ada Ada pintu. pintu. Apalagi kira-kira? Ya. Atau misalkan ini rumah pada kondisi siang hari, tetapi di malam hari jam 12 malam kalian baru pulang ke rumah. Kira-kira apa yang terjadi? Dimarahi. Dimarahin, diomelin. Siapa yang ngomelin lagi? Orang tua. Orang tua. Ya. Berarti artinya di setiap rumah kita pasti punya. Kenapa kita sampai diomelin? Kenapa? Karena di setiap rumah kita pasti punya aturan. Nah, kita akan mempelajari itu. Ya, kita akan mempelajari norma dan aturan itu. Dan aturan itu berlaku di mana-mana. Baik. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui literasi dari berbagai sumber, ya. Kalian dapat mengidentifikasi pentingnya norma secara benar agar memiliki pola pikir yang tumbuh. Ya, jadi nanti kalian akan ada materi, akan ada video, akan ada tayangan. Dan kalian di sini bisa belajar, memahami apa itu norma, kalian identifikasi apa itu norma, ya sehingga kalian punya pola pikir terkait mengapa norma itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Yang kedua adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis penerapan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara secara benar dengan menunjukkan kemampuan berelasi antar teman. Jadi dari kegiatan diskusi berkelompok ini ya kalian sudah paham norma, nanti kalian akan sadar hak dan kewajibannya selaku warga negara untuk mentaati norma. Ya. Oke. Sekarang pada video, kalian bisa menyaksikan video terlebih dahulu untuk lebih memahami mengapa sih aturan itu sangat penting dalam kehidupan. Ya, ya silakan diperhatikan dulu videonya. Kalau kalian harus pilih, mana yang lebih? Jarak seumur hidup, lebih hukuman. Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepat, semoga kita nggak lagi ada di kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal. Dan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup kita tidak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ada satu sama lain tanpa takut dilapori, di bawah umur bisa masuk ke disko, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum. Kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita bunuh. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu enggak tertulis aja. Ternyata ada yang enggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan aturan-aturan biologis kita. Sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang bikin kita biar update status nggak jelas di orang-orang ini. Dan ya, kalau lihat sekeliling selalu ada yang sulit kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia ini tanpa peraturan itu stabil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya berubah doang. Gak usah hukum aturan berbahasa pun belum ada. Hukum alam anjing berlaku. Tapi ternyata aturan itu bentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak bersama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berkumpul dalam ribuan, bahkan jutaan dan membangun peradaban. Oke, begitulah coba. Tapi kalau sekarang misalnya kita hidup dari tanpa hukum. Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta menunjukkan ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintah.
Contohnya Belgia, Spanyol, Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan tahun apa resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang menutup bandara dari meletusnya perang saudara selama belasan tahun. Somalia nggak punya pemerintahan rakyat yang bisa melindungi rakyat. Jadi ya, antara paradoks tanpa peraturan justru tidak ada yang bebas. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin rugi, merupakan orang itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa bebas tanpa ada di pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, baik. Jadi artinya dari video ini apa yang bisa kalian pahami? Apa yang bisa kalian pahami dari video tadi? Mengikuti aturan. Ya, dari video tadi digambarkan jelas bahwa aturan itu sangatlah penting. Kehidupan tanpa aturan maka akan menghasilkan sesuatu yang berantakan. Ya, kehidupan tanpa aturan akan menghasilkan sesuatu yang berantakan. Yang laki-laki hobi main sepak bola, betul? Betul. Ya, di sepak bola ada aturannya? Ada. Ada. Apa aturannya kira-kira? Kalau aku main bola nggak bisa pakai tangan. Kalau lagi bermain bola tidak boleh dipegang menggunakan tangan. Kalau sepak bola ya harus digunakan menggunakan kaki. Ya. Kalau pakai tangan berarti handsball. Ya. Oke. Nggak boleh berkata kasar. Nggak boleh berkata kasar, tidak boleh bermain kasar. Ya. Oke, berarti itu adalah sebuah aturan dalam sebuah pertandingan. Di pertandingan aja ada aturan, apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Maka kalau kehidupan kita tanpa ada aturan seperti kita hidup di zaman purba, ya, hidup di zaman purba yang belum mengenal apapun itu. Ya, yang perempuan juga ya. Nah, apa-apa kira-kira lagi bermain apa yang ada aturannya untuk yang perempuan? Voli. Voli ada aturannya? Ada. Jumlah pemain voli berapa? 6. Bagaimana kalau 10? Lapangannya tidak jadi sempit ya, tidak jalan. Itu adalah sebuah aturan bahwa jumlah pemain itu 6 adalah sebuah aturan ya. Jadi dalam kehidupan ini ya pasti kita di mana bumi kita melakukan sesuatu pasti di situ ada aturannya. Ya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kalau dalam bahasa bahasanya. Ya. Di mana kita bertempat di satu tempat pasti kita harus mengikuti peraturan yang ada di tempat itu. Itu. Jangan kita melihat dari film-film, kalau film-film itu di luar kondisi normal, ya. Film-film itu kan bukan sesuatu yang fakta, ya. Kadang-kadang ada yang sembarangan begini begitu. Oke, itu tidak sesuai dengan faktanya. Tapi kalau di kehidupan ini kan kita harus jalani sesuatu sesuai dengan aturan. Oke, sekarang coba dibuka bukunya di halaman 23. Di sana ada sebuah cerita, ya. Ada sebuah cerita, bentuk ceritanya adalah ketika Amira mengantungi sampah, ya dibaca dulu di situ. Dibaca dulu, ya dipahami baik-baik apa sih yang dilakukan Amira, ya dari buku itu. Nanti kalian bisa menggambarkan lagi, menceritakan lagi. Coba dibaca baik-baik dulu.
Sudah selesai Rifki? Sudah didapatkan makna dari bacaan itu? Oke, nanti bisa dijelaskan Rifki ya, Rifki ya. Yang lain dibaca dulu. Ditangkap maknanya apa sih, pelajaran apa yang bisa kalian dapat dari sana, dari bacaan tersebut. Sudahnya? Sudah. Yan? Sudah. Teguh, dikit lagi. Ya, cari ini dikit lagi. Ini sudah? Sudah. Oke, Syahrini sudah, Teguh sudah. Nah, dari apa yang kalian baca, ya ada sebuah bacaan di sana ketika Amira mengantongi sampah. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak apa yang kalian peroleh maknanya atau menceritakan ulang dari apa yang kalian baca? Ayo, siapa yang mau membantu Pak untuk menceritakan ulang apa sih sebenarnya makna yang kalian dapat dari bacaan itu? Apa yang dilakukan Amira di sana yang bisa menjadi teladan atau contoh? Rifki? Ayo, coba Rifki. Gimana kira-kira? Buang sampah pada Buang sampah pada tempatnya. Itu aja. Ada lagi nggak? Apa sih yang dilakukan Amira di sana? Mengantungi sampah. Mengantongi sampah. Dikantongin gimana maksudnya tuh? Mengantongi itu? Iya. Saku Dikantongi di saku baju. bajunya. Jadi di sana itu digambarkan sebuah kisah si Amira ya. Amira merupakan anak yang dia selalu peduli terhadap sampah ya karena diajarkan oleh kedua orang tuanya. Ya, kebiasaannya di rumah adalah dia memilah-milah sampah untuk membuangnya, mana sampah basah, mana sampah kering. Ya, sampai ada satu waktu ya di mana ketika Amira ini punya sampah tetapi tidak menemukan tempat apa yang dilakukan Amira? Memasukkan sampahnya itu ke dalam saku bajunya. Ya, untuk kemudian kalau sudah ketemu tempat sampah baru dibuang. Ya, kira-kira itu. Tepat atau tidak tepat yang dilakukan oleh Amira? Tepat. Ya. Sesuatu yang perlu dicontoh atau yang perlu kita hindari hal seperti itu? Dicontoh. Kenapa harus dicontoh? Karena baik. Mengakibatkan dampaknya adalah lingkungan bisa menjadi bersih ketika kita tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi nggak hal lain? Ada lagi hal lain? Hal lain yang bisa kita contoh? Ya, selain Amira itu sosok yang menjaga kebersihan, dia adalah sosok yang peduli terhadap lingkungan karena
terutama sampah plastik itu bisa merusak lingkungan. Dan juga Amira adalah sosok atau pribadi yang mentaati peraturan, mentaati norma, ya. Karena memang dilarang kita membuang sampah sembarangan. Ada nggak larangan itu? Ada, ya. Nyata larangan itu, ya, bahwa kita dilarang membuang sampah sembarangan. Dan ini menjadi pelajaran agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Jelas ya? Ya, siap untuk mencontoh apa yang dilakukan Amira? Benar? Siap. Kita tunggu aksinya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan mengulas sedikit terkait dengan pengertian norma. Nah, apa sih itu norma? Ya, apa sih itu norma? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ya, jadi agar kehidupan manusia di masyarakat ini teratur, kita itu makhluk sosial ya, bukan makhluk individu. Makhluk sosial itu adalah hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kita makhluk sosial? Karena pasti membutuhkan orang lain dalam berkehidupan ini. Kita tidak mau, pastinya kita tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Karena kita berhubungan dengan orang lain, karena kita hidup di tengah masyarakat, maka perlu adanya aturan yang membatasi pergaulan ini. Agar tidak terjadi sesuatu yang berlebihan atau dilakukan di luar batas. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau masyarakat. Jadi, norma ini adalah sebuah aturan yang mengikat. Ya, mengikat artinya mengikat di sini kalau kita tidak mentaati norma tersebut, pasti akan ada sanksi yang didapat. Ya, makanya disebut di sana adalah mengikat dalam masyarakat. Siapapun yang tidak mentaati, maka dia akan mendapatkan sanksi. Ya. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang di masyarakat tersebut. Ya, bagi yang tidak mematuhi norma dapat kenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam. Jadi, sanksi norma itu bermacam-macam. Ada yang sanksinya tegas, didapat di hari itu juga ketika dia melanggar, ada sanksinya di kemudian hari. Ya, itulah pengertian norma. Nah, di sini nanti Pak Guru akan membagi kalian dalam kelompok. Ya, membagi kalian dalam kelompok. Jadi gunakan media-media yang sudah ada, buku paket kalian gunakan. Ada materi-materi juga sudah Pak Guru taruh di dalam laptop kalian di depan itu. Ya, kalian nanti mengidentifikasi apa itu norma. Ya, mengidentifikasi ada berapa jenis si norma itu, ada norma-norma apa saja. Ya, ada norma apa? Ada kira-kira ada 4 norma itu. Ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Ya, kalian identifikasi itu, kalian cari tahu itu, ya. Lalu nanti setelah kalian sudah dapatkan hasilnya, kalian akan presentasi. Ya, presentasi. Ya, silakan diskusi. Nah, nanti silakan kalian bisa menentukan hasilnya sesuai dengan kreativitas dari kalian. Mau dibuat dalam bentuk laporan boleh, mau dalam bentuk gambar, ya, poster bergambar silakan. Mau dibuat diekspresikan dalam sebuah puisi, lagu, dan lain sebagainya tentang apa itu norma, silakan. Ya. Jadi produk hasilnya atau hasil dari diskusinya itu tinggal kembali kepada kesepakatan kalian hasil diskusi. Ya. Oke, ini jelas ya, ini ada lembar kerjanya. Jadi kalian tugasnya adalah kalian akan berdiskusi untuk mengidentifikasi apa itu norma, jenis-jenis norma. Ya, kelompoknya saya bagi. Kebetulan sudah di sini duduknya udah berkelompok nih. Teguh sama Syahrini, Dini sama Nia, Ian sama Rifki. Ya, jadi saya tentukan dari ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, nah, silakan nanti kalian berdiskusi berdua, ya, mencari tahu apa itu norma. Sumber bacaannya sudah ada,
Ya, referensinya sudah ada di sana di folder norma. Kalau kalian buka di sana folder norma, itu kalian bisa lihat, ya kalian baca di sana, bisa cek ada video juga, bisa ditonton. Nanti baru hasilnya dituangkan ke dalam sebuah produk hasil. Ya, mau ditulis, mau di dalam buat poster, mau di dalam ekspresikan melalui apapun itu silahkan. Jelas? Jelas? Ya, Yan, Rifki, jelas? Oke. Ini LKS-nya. Yang butuh kertas boleh nanti di sini. Ada yang belum jelas bisa ditanya. Oh, kelokot ya. Oke, siap semuanya? Siap maju presentasi? Siap? Teguh, kelompok 1 udah siap? Belum. Nah, sampai besok nggak siap kalau begitu caranya. Sudah selesaikan disalin itunya? Sudah? Rifki? Sudah? Nia? Sudah? Dikit lagi. Sambilan itu kan udah tinggal pelengkapnya. Nanti dah sambil dilengkapin. Oke, agar untuk efisien waktu, ya kelompok mana dulu yang ingin maju?
Saya berikan kesempatan. Silakan. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 saya perhatikan tadi membuat lagu ya. Ini liriknya pakai yang ini. Sambil ini kan, sambil dinyanyikan. Mau dituliskan nggak di depan lirik lagunya? Supaya teman-teman yang bisa ikut menyanyikan. Itu kalian ada 2 ya? Satu kasih ke temannya dah, supaya bisa ikut nyanyi temannya. Oh gitu, kan bisa berdua tapi di depan. Nah. Oke. Nah, supaya bisa lihat temannya, lihat lirik lagunya. Dini, Rifki, ayo. Ya baik. Kelompok 2 dan kelompok 3, mari kita saksikan teman kita yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi kelompok 1 tadi saya mendampingi kelompok 1 membuat lagu. Bukan membuat sih, tapi lebih kepada ada lagu yang dia perhatikan dan cocok terkait dengan norma, dia ikuti gitu. Ya, jadi Teguh siap? Oke, perkenalkan dulu dirinya Teguh. Iya, assalamualaikum dong, dibuka dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmara. Ikhlas Suhada. Ikhlas Suhada yang dipanggil. Oke. Mau ngapain ini? Ikhlas Suhada dan Syahri ini? Kami ini akan mempersembahkan macam-macam norma. Lagu. Lagu macam-macam norma. Oke. Sebentar. Keras hari ini. Keras Gus. Supaya yang lain dengar. Siapa yang melanggar liberalisasi? Siapa yang patuhi manusia terpuji? Siapa yang patuhi manusia terpuji? Saya bisa, kami bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita taati norma-norma yang ada. Barengan berdua. Macam-macam norma selima ada 4. Jangan lupa selalu berdoa. Jangan lupa harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan kita jangan lupa harus ditaati. Terus. Masih ada lagi, satu lagi di bawah kan? Sekali lagi nyanyi bersama-sama ya. Go, semua. Ya, dilihat itu situ liriknya ya. Oke, mulai. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat.
Jangan lupa harus hati-hati norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa harus ditaati. Yang ini. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang manusia terpuji. Siapa yang mematuhi manusia terpuji. Kamu bisa, semua pasti bisa. Pahami kita. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Sekali lagi, Go. Dari atas lagi. Macam norma semua ada 4. Janganlah lupa harus diingat. Janganlah lupa harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa harus ditaati. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Lanjutin tuh yang bagus. Manusia terpuji. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi itu tadi yang disampaikan, dipaparkan oleh kelompok 1. Kelompok 1 sudah membuat sebuah atau mengaransemen lagu dari lagu Ampar-Ampar Sepisang menjadi macam-macam norma. Ya, ada berapa norma itu berarti, Gu? Ada 4. Apa aja, Gu? Ya. Norma hukum ada 4. Ada yang ditanyakan nggak ke kelompok 1? Nggak ada. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Duduk. Tutup dulu, tutup. Assalamualaikum. Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan. Kelompok 2 dulu, boleh. Kelompok 2. Kelompok 2 dulu kan, tadi kan kelompok 2 berarti Rifki sama Ian. Kelompok 3 kalian, gini. Ya, perkenalkan, Ian. Perkenalkan diri, salam, perkenalkan diri, dan apa yang udah kamu buat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjen Gunawan. Kami akan presentasikan tentang pengertian norma, fungsi, jenis, dan seterusnya. Oke. Pengertian norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah dan bahasa yang yaitu mas yang memiliki arti ketelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Fungsi norma seperti yang dijelaskan di atas, norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama. Berikut beberapa fungsi norma yang ada di masyarakat. Jenis-jenis norma yang dikenal. 1. Norma agama. Contohnya mengaji, sholat, puasa, bayar zakat, dan lain-lain. 2. Norma Kesusilaan. Contoh norma kesusilaan. 1. Menyontek. 2. Berbohong. Norma kesopanan. Contoh norma kesopanan. 1. Menghormati orang tua, menghormati bapak ibu, tidak membuang sampah, tidak membuang benda sembarangan. 4. Norma hukum. Contoh norma hukum. Menaati peraturan lalu lintas, 2. Tidak mencuri, 3. Tidak boleh menghormat. Oke. Itu saja
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 terkait belum? Ntar dulu. Belum, nanti dulu. Sabar. Ntar temennya ada yang mau bertanya gimana? Sabar dulu. Jadi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 adalah terkait dengan pengertian, fungsi, dan jenis-jenis norma. Ya, ada yang ingin ditanyakan nggak kepada kelompok 2? Ya. Ya, jadi pengertiannya sudah jelas. Ya, fungsinya untuk apa tadi fungsi norma yang dijelaskan? Untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Ya, jadi pentingnya norma adalah kalau norma itu berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. Oke, ada jenis-jenisnya tadi sama ada 4, ya, lengkap dengan contoh-contohnya. Ya, pertama adalah norma agama. Contoh norma agama yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 apa? Mengaji. Membayar zakat. Ya, ada berapa agama sih di Indonesia? 6. Ada 6. Ya, apa aja? Islam. Urut dong, urut. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. 6, ada 6 agama. Berarti 6-nya ini memiliki aturan masing-masing. Sumbernya dari mana sih kalau norma agama? Sumber norma agama. Agama Islam sumbernya dari orang Islam. Apa? Kan setiap agama punya kitab suci. Semua agama itu punya kitab suci. Di sana tertulis jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau agama Islam jelas semuanya tertulis dalam Al-Qur'an, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, di Al-Qur'an dianjurkan setiap kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya, membayar zakat. Apa yang nggak boleh kalau di dalam Islam yang ada di Al-Qur'an kira-kira? Mengaji nggak boleh. Ya nggak boleh loh Teguh. Ya, mencuri terus memakan makanan yang haram. Ya, apalagi meminum minuman keras. Itu kan semua tercatat dari Al-Qur'an. Ya, makanya kalau norma agama sumbernya dari Al-Qur'an. Kalau agama-agama lain ya sumbernya dari kitab sucinya masing-masing. Ya, oke. Kalau norma hukum tadi yang terakhir ada norma hukum. Ya, contohnya apa ya? Norma hukum ya? Menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas. Spesifiknya apa, Gu? Menaati peraturan lalu lintas. Coba, Gu. Apa? Spesifik mentaati peraturan lalu lintas itu banyak, tapi yang spesifik coba apa? Apa, Yan? Spesifik, detailnya. Gimana? Nabrak orang sembarangan. Apa? Tidak menerobos lampu merah. Itu spesifiknya ya, mentaati peraturan lalu lintas itu tidak menerobos lampu merah. Yang kedua apa lagi contohnya? Memakai helm ketika berkendara. Ya. Kalau sanksinya apa sih norma hukum? Sanksi dari norma hukum itu apa? Dipenjara atau didenda. Ngeneng uang, didenda. Jadi ada dua sanksinya ya. Satu dipenjara, hukuman penjara. Yang kedua adalah denda. Kalau kita melanggar lalu lintas biasanya ditilang. Nah, biasanya kita diminta untuk membayar tilang, itulah didenda. Ya, itu sanksi norma hukum. Ada lagi yang mau ditanyain? Jelas ya? Norma kesusilaan tadi adalah contohnya apa ya tadi? Contoh norma kesusilaan? Tidak mencontek, berbuat jujur. Kalau norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani. Sanksinya adalah rasa gelisah, ya, rasa tidak enak dalam hati, itulah norma kesusilaan karena sumbernya dari hati nurani. Satu lagi, norma kesopanan. Contohnya apa norma kesopanan? Menghormati orang tua. Kalau kita lewat biasanya nih di dalam kampung, ya, kita lewat biasanya mengucapkan permisi. Kalau kita keluar rumah biasanya harus menggunakan pakaian yang rapi, yang sopan. Sanksinya apa kalau nggak mentaati norma kesopanan?
Jadi norma kesopanan itu berlaku pada wilayah masyarakat tertentu. Kadang-kadang di sini berbeda dengan ada yang di Jawa. Norma kesopanan itu berbeda kadang-kadang karena tergantung bagaimana masyarakatnya. Ya, apa sanksinya? Kalau kita tidak mentaati norma kesopanan, maka kita akan dikucilkan dalam masyarakat. Ya, contohnya misalkan kita lagi lewat Sarini nyelonong aja, pasti nanti ada orang bilang, "Ih, anak ndak sopan." Kan gitu, itu namanya dikucilkan. Ya, pakai baju ndak rapi dan lain sebagainya. Pasti menjadi bahan pembicaraan orang kan? Ya, itu maksudnya dikucilkan. Jelas ya? Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke, silakan Yan, duduk Yan. Terakhir, kelompok 3. Kelompok 3. Ayo, Nia, Dini. Perkenalkan diri, apa yang sudah kalian buat. Oke, siap, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Ramadhania. Perkenalkan, nama saya Indah. Kami akan mempresentasikan macam-macam norma. Produknya apa tuh? Berupa apa? Poster. Ya. Jadi kelompok 3 tadi membuat poster. Ya. Dibaca coba nanti sambil dikasih lihat teman-temannya. Norma agama. Jika dipatuhi mendapat pahala, jika dilanggar dapat dosa. Norma kesopanan. Norma yang berdasarkan dari adat istiadat dan kebiasaan. Misalnya berkata diri pesan dengan atau Teguh. dengan kalimat yang sopan dan santun. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati manusia yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan tidak berbuat buruk. Norma hukum. Norma yang dibuat oleh negara dan melalui diatur oleh alat-alat negara seperti polisi, hakim, dan sebagainya. Oke, ya. Coba dilihatin produknya, kasih lihat teman-temannya. Ya, itu poster dari hasil kelompok 3. Ya, ada yang ingin ditanyakan nggak dari kelompok 3? Hal baru apa yang didapat dari kelompok 3? Yang tadi belum dijelaskan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2. Apa? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Hal baru apa yang kalian dapatkan di sini? Tadi di norma agama dijelaskan kalau kita melaksanakan norma agama, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita melanggar norma agama, kita akan mendapatkan dosa. Betul nggak? Betul. Ya, jadi kalau kita melaksanakan norma agama itu, kita akan mendapatkan pahala. Kalau tidak, akan mendapatkan dosa. Itu adalah sanksinya. Ya. Terus tadi terakhir, norma hukum itu dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Ya, siapa sih yang membuat aturan lalu lintas? Ya, lembaga-lembaga negara yang berwenang dan dijalankan oleh institusi-institusi negara yang diberikan hak untuk menjalankan itu, polisi, ya, hakim, jaksa, ya. Dan norma hukum itu sifatnya mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Ya, jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Oke. Jadi siap. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi, dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, ya tadi sudah menggambarkan pertama terkait dengan pengertian norma, fungsi norma, dan jenis-jenis norma. Ya, berarti ini sudah cukup jelas ya. Ya, semua kelompok tadi menjelaskan terkait dengan macam-macam norma yang ada 4 tadi. Ada apa aja tadi? Norma, agama, sopanan, susilaan, hukum. Ada yang masih kurang jelas di sini?
Jelas? Jelas. Ya, dari mulai pengertian fungsi. Jadi norma itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat agar kehidupan kita menjadi tertib dan teratur. Oke, selanjutnya akan ada 5 soal. Kalian buka bukunya, buka tulisnya. Akan ada 5 soal yang berupa kuis. Ya, nanti soalnya ada di depan dan kalian bisa perhatikan baik-baik untuk kalian jawab. Bisa di sini, Pak. Ya, buku tulis anak. Oke, siap? Siap ya. Soal yang pertama. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat karena bersifat mengikat, maka bagi yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukumannya dapat berupa denda atau hukuman penjara. Benar atau salah? Benar. Dijawab di bukunya masing-masing. Teguh. Sudah? Sudah semua? Jawabannya apa? Benar atau salah? Nah, Benar. Kita cek ya. Oke. Ya, jawabannya adalah Benar. Ya. Jadi memang benar penjelasannya ada di sini. Menurut KBBI, norma adalah aturan atau dan ketentuan. Ya. Jadi norma ini adalah untuk menjaga keteraturan di masyarakat. Jadi jawabannya benar. Oke, lanjut. Lanjut, next nomor 2. Nomor 2. Bisa kelihatan nggak? Dari kecil kita biasa diajarkan agar berdoa lebih dahulu sebelum makan. Dengan norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala nikmat yang diperoleh, kebiasaan bersyukur, itulah yang perlu jadi karakter setiap orang. Pernyataan tersebut sesuai dengan nilai penting norma, yaitu apa? sama pencegahan kita tulis, kita Terus taruh. ditulis ABCD-nya saja. Jawabannya apa? Biasa, Pak. Sudah? 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 Jauh. A, B, C, D. Oke. Tunjuk tangan siapa yang mau menjawab nomor 2? Rifki? Jawabannya apa, Rifki? C. C. Membentuk akhlak atau karakter manusia. Ya, untuk akhlak atau karakter manusia. Kita cek. Oke, benar. Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, akhlak atau karakter manusia terbentuk melalui proses panjang kehidupannya di dalam keluarga. Pengetahuan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan agama menjadi unsur-unsur pembentuknya. Siapa yang benar jawab C? Semua. Jangan dirubah, Teguh. Ronda. Ya, benar ya. Oke. Next, nomor 3. Perilaku seperti pada gambar di atas merupakan pelanggaran terhadap norma apa? Ayo, dijawab. Sudah? Sudah? Siapa yang mau jawab? Teguh, sudah, Teguh? Saya apa? Oke, Nia. D. D, norma? Hukum. Oke, kita cek jawabannya. Ya, benar, norma hukum. Ya. Tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas seperti berkendara tanpa helm. Tadi berkendara tanpa helm ya. Ya. Ada sepeda motor tanpa dilengkapi kaca spion, tidak membawa STNK dan SIM merupakan bentuk terhadap pelanggaran norma hukum. Sanksi dari pelanggaran tersebut adalah denda atau tilang. Ya. Siapa yang menjawab nomor C? Yang C.
Maaf. D. D. Ya, hukum. Hukum itu D tadi ya. Semua menjawab D. Ya, oke. Kita lanjut. Ya. Perilaku seperti pada gambar di atas merupakan pengaman terhadap norma apa? Silakan dijawab langsung. Nggak usah mendiskus ke temannya. Ayo. Norma apa? Nomor 3, Pak. Nomor 4, Pak. Iya, nomor 4. D, Pak. Jangan terkecoh ya. Dan terkecoh. Oke, norma apa? B. Oke, yang mau jawab nomor 4. Saya, Pak. Apa, Gu? B. Coba cek Gu B ya. Sorry, Gu. Salah, Gu. Ya. Jawabannya apa? C. Norma sosial. Kalau di buku norma kesopanan itu adalah namanya norma sosial. Ya. Kalau yang ada di buku itu, ya. Tapi kita lebih familiar menggunakan norma kesopanan memang, ya. Oke. Terakhir sekali lagi. Siapa yang salah tadi nomor 4? Saya, Pak. 1 2. Oke. Nomor 5. Terakhir next. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia. Sanksi dari norma kesusilaan adalah pengucilan dari masyarakat. Norma kesusilaan adalah pengucilan dari masyarakat. Oke. Siapa yang mau jawab? Nomor 5? Saya, Pak. Yang lain? Sarini, mau jawab nomor 5? Dini, mau jawab nomor 5? Apa ya? Kalau salah. Apa Dini jawabannya? Benar. Oke, kita cek benar ya. Apakah jawabannya benar? Salah ternyata. Perhatikan baik-baik soalnya di sini. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Yang perlu digarisbawahi adalah sanksi dari norma kesusilaan itu apa? Salah. Rasa bersalah. Di sini adalah pengucilan. Pengucilan itulah sanksi dari norma kesopanan. Maka jawabannya adalah salah. Ya, jawabannya adalah yang benar salah. Oke, siapa yang nomor 1 jawabannya benar? Itu berarti benar. Nomor 2 jawabannya adalah C. Saya. Ya, nomor 3 jawabannya D. Saya. Nomor 4 jawabannya C. Teguh salah. Nomor 5 jawabannya D. Salah. Semua nomor 5 salah nih berarti. Saya benar. Benar kamu. Kamu tulis salah. Oke. Di antara 5 soal ini yang benar semua. Di antara nomor 5 soal ini yang benar semua. Ini. Soal nomor 4. Oke, berarti nggak ada yang benar semua ya? Yang salah 1. 1, 2, 3, 4. Hari ini salah 1. Aku salah sendiri. Duh. Kita bongkar berangkas dulu ya. Salah nomor 5. Salah nomor 4. Yang salah 1. Yang salah 1. Yan. Rifki. Sama? Nia. Oh, salah. Wah, betul. Salah berapa, Teguh? 2, Pak. Salah 2. 2. Betul berapa? Betul 2. Betul 2. Betul 3. Betul 3. Dini? Betul berapa? Salah 2. Nanti ini berdua ya, satunya. Teguh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Jadi setelah mempelajari ini semua, ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya norma ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, ya, untuk menjaga ketertiban dan keteraturan. Tanpa adanya norma, maka kehidupan kita akan kacau balau dari segala hal,
Ya, bahkan besar kemungkinan kehidupan kita tidak bisa berjalan dengan normal. Ya. Baik, selanjutnya kita refleksi. Kita refleksi di sini. Oke. Apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan, menggambarkan apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Memperoleh ilmu. Ya. Nih ya. Apa yang diperoleh dari memahami norma-norma. Oke. Yang pertanyaan yang kedua, apa yang akan kamu lakukan setelah kegiatan pembelajaran hari ini? Saya sih Pak. Ya. Cobaan. Percobaan apa tuh? Percobaan apa? Percobaan apa? Apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Menaati aturan, mencontoh, ya? Bersikap dengan sopan. Bersikap dengan sopan dengan semua orang ya. Oke. Bagian mana yang menurut kalian paling sulit dari pelajaran hari ini? Mana yang sulit? Apa ya? Apa yang sulit? Apa yang sulit dari pembelajaran hari ini? Menulis ini. Menulis itu, ya. Saat berdiskusi kelompok, oke. Saat berdiskusi kelompok itu cukup sulit menurut Rifki. Apalagi? Yang sulit mana? Materi mana? Materi apa? Materi apa? Ada yang materi yang sulit? Nggak ada. Ya. Oke, lanjut. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajarnya? Dengan cara belajar lebih giat lagi. Apa lagi? Harus rajin. Apa lagi? Untuk memperbaiki belajar kalian? Sopan. Sopan. Ya, boleh sopan. Ya, memang betul. Sopan kepada Bapak Ibu guru itu mendatangkan keberkahan terhadap ilmu yang diberikan gitu. Betul memang. Ada lagi? Ya. Di rumah memperdalam dengan membaca berbagai referensi. Ya. Kepada siapa? Nanti kalau kamu mengalami kesulitan, kalian mengalami kesulitan saat belajar lebih lanjut, kepada siapa akan meminta bantuan? Pak Guru. Teman boleh, Pak Guru boleh, orang tua boleh, siapa saja ya. Belajar itu boleh di mana saja dan kapan saja oleh siapapun dan dimanapun. Ya, kalau kalian menghadapi kesulitan, silakan. Oke, terakhir ya, sebelum saya tutup, saya akan bagikan kertas lagi. Ya, saya akan bagikan kertas lagi di sini. Kalian bisa menuliskan ucapan terima kasih kalian kepada siapapun yang hari ini telah memberikan pembelajaran bermakna. Ya, oke. Oke. Jadi sampaikan ucapan terima kasih kalian kepada siapapun, kepada teman kalian boleh, kepada Pak Guru boleh, siapa teman kelompok kalian boleh. Diri kalian sendiri juga boleh, silakan ya, atas pembelajaran hari ini. Terima kasih karena hari ini saya sudah mempelajari banyak hal, misalkan seperti itu, silakan dituliskan ya. Yang sudah boleh ditempel ke depan. Boleh ditempel ke depan. Ayo, dituliskan. Apa? Terima kasih kepada Abang Teguh yang membuat pembelajaran hari ini lebih ceria gitu. Menjadikan pembelajaran tidak bosan karena kita menertawakan Teguh. Teguh. Yang sudah boleh ditulis di depan, silakan. Nggak perlu panjang-panjang ya.
Intinya saja, yang penting menggambarkan rasa terima kasih kalian atas pembelajaran hari ini. Kalau sudah, silakan ditempel. Sudah Dini, boleh ditempel. Nia, kalau sudah boleh ditempel di depan. Ayo, tempel. Rifki tempel. Nggak apa-apa anak, ditempel aja. Maju ke depan ditempel sendiri. Ayo, sudah? Ayo, Terus mantap. ayo. Rasa. Saya bilang. Menjatuh kok. Menempel. Oke, sudah. Ada 6 di sini. Oh, ada emoticon-emoticonnya juga tertulis di sini. Ya, di sini pertama saya bacakan ya. Terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru karena hari ini saya belajar dengan gembira. Bener ya, gembira ya. Oke, siap. Makasih. Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak guru karena hari ini saya bisa memahami tentang norma dengan baik dan saya sangat senang sekali hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Jadi syukur kita bisa belajar dengan baik, bisa memahami norma, sehingga nanti di rumah bisa diperdalam lagi ya materi yang terkait norma ini. Saya ucapkan terima kasih saya kepada Bapak Guru atas pembelajaran hari ini. Ini banyak kan kepada saya ini jadinya nih, bukan kepada temannya. Terima kasih kepada Pak Guru kita, Pak Uki, karena memberikan motivasi kepada saya. Terima kasih Pak Uki telah mengajarkan saya tentang macam-macam norma, jadi saya bisa memahami norma. Terima kasih teman-temanku. Terima kasih Bapak Guru Ki Waluyo. Terima kasih yang Ibu ada di samping di belakang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk kita semua. Jadi hari ini sudah sangat luar biasa, pembelajarannya berkesan dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu dan bermanfaat untuk kedepannya lagi. Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, Teguh kembali pimpin doa. Ya, setelah itu dirapikan bukunya. Oke, Teguh pimpin doa dulu, Gu. Ayo, Gu. Siapkan dulu, Gu. Ayo, Gu. Duduk siap. Sikap berdoa. Teman-teman, sudah kita keluar main dan kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersalam kepada Bapak atau Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sampai berjumpa di minggu depan. Silakan dirapikan buku dan perangkatnya dan boleh istirahat. Ya.